Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat iman, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat beriring salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Pandai Bersyukur. Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Besar, sedangkan kita makhluknya yang lemah. Kita tidak memiliki daya dan kekuatan apapun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur bukan hanya sekedar ucapan semata, mengucapkan Alhamdulillah, namun bersyukur harus ditanamkan di dalam hati dan diwujudkan dalam perbuatan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu bersyukur akan merasakan kebahagiaan, kenikmatan, ketenangan, dan selalu merasa cukup atas apa yang ia miliki. Sebaliknya, jika orang yang tidak pernah bersyukur atas apa yang ia miliki, ia tidak akan pernah merasa cukup dan merasa puas atas apa yang Allah berikan kepadanya. Lalu, bagaimana jika kita terkena musibah? Apakah kita harus tetap bersyukur? Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh berputus asa, apalagi sampai melukai diri sendiri. Kita harus tetap bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah, karena di balik semua itu ada hikmah dan kebahagiaan yang Allah sudah siapkan untuk kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis berkata, barang siapa yang diberi nikmat lalu ia memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah, maka ia telah bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Syukurilah atas apa yang telah kita dapatkan dari Allah. Selalu berpikir positive thinking bahwa apa yang telah kita dapatkan sesungguhnya anugerah yang telah kita mintakan. Tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Dengan begitulah anugerah akan ditambah, bahkan dari sisi yang kita tidak duga. La in syakartum lazidannakum. Kalau kita tambah rasa syukur, nikmati semua proses hidup, maka Allah akan menambah semuanya dari sisi yang kita tidak duga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Sebagai penutup, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, sucikanlah hati kami, tanamkanlah ketakwaan dalam diri kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang didengarkan tadi bisa meningkatkan keimanan dan menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.